Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dan kasih karunia bersama kita semua. Diambil dari Wahyu 5 ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Bapak Ibu, kalau melihat ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwa hal yang tidak baik apabila kita tidak mengetahui atau membuka gulungan kitab ini, bukan? Wahyu 5 ayat 5 mengatakan, "Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Siapakah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya? Jawabnya adalah anak domba yang sudah disembelih, atau Yesus Kristus yang secara fisik lahir dari suku Yehuda dan merupakan keturunan Raja Daud, boleh menerima gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dan gulungan kitab itu menceritakan isi dari 7 meterai yang dibukakan. Wahyu 5 ayat 6 dan 7 mengatakan, "Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi." Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta. Bapak Ibu, anak domba itu bertanduk 7, bermata 7, adalah 7 roh Allah yang ada di kita, yaitu Roh Kudus, berdiri di tengah-tengah 4 makhluk. Keempat kuda yang datang dari mata angin yang berlainan telah dihadang oleh 4 makhluk itu di tengah-tengah Yesus yang siap untuk melayani. Diceritakan di Sakaria 6 dan Yehezkiel 1. Jadi, untuk kitab Wahyu ini kita tahu sekarang bahwa Yesus Kristus sudah dapat mengetahui serangan dari iblis dan antek-anteknya yang tertulis dalam gulungan kitab dan menghadangnya dengan 4 makhluk-makhluk yang mengelilinginya. Wahyu 2 dan 3 berisi teguran Tuhan untuk gereja-gereja, dan kesalahan-kesalahan yang didapat bukanlah untuk diabaikan, tetapi agar gereja-gereja Tuhan insaf, bertobat, dan berganti sikap. Tentu saja untuk orang-orang yang terpilih Tuhan timbul keinsafan dalam dirinya. Gereja Tuhan bukanlah bangunan, tetapi calon-calon mempelai Kristus yang siap mengikut Kristus kemanapun Dia pergi. Ingat, Tuhan Yesus pernah mengajak pengikut-pengikutnya agar meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Dia. Tetapi orang-orang tersebut selalu saja punya alasan. Lukas 9 ayat 61 dan 62, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu, jangan sampai itu terjadi pada kita. Suatu hari Yesus akan mengajak yang sama kepada kita. Dan apakah jawaban kita? Siap atau beralasan? The last days segera tiba, rapture mendatangi kita,
Yesus akan mengajak kita bersatu kembali dengan Dia. Bagaimanakah jawaban kita? Kalau kita mengetahui bahwa inilah last days, maka mungkin kita sudah bersiap atau menyiapkan diri. Tetapi kalau gereja Tuhan rileks dengan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka berhati-hatilah saudara. Lihat juga dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Efesus 1 ayat 17 dan 18 mengatakan, saya meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Dia menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Sekian renungan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.